Baik, selamat pagi semuanya. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda dengan format yang sedikit agak berbeda pada pagi hari ini. Biasanya kita menggunakan teleconference dan penugasan. Dan untuk hari ini saya buat sedikit agak berbeda, yaitu dengan menggunakan eh, rekaman video pembelajaran. Selalu sehat, tetap di rumah, selalu dekat dengan keluarga, dan yang terpenting adalah selalu menjaga diri selama masa pandemi ini supaya Anda selalu tetap positif dan produktif. Usahakan selalu dalam kondisi tangan yang bersih, badan yang bersih, sehingga suatu saat ketika masa pandemi ini sudah selesai, kita bisa bertemu lagi di sekolah dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, hari ini kita akan membahas penegasan tentang materi manajemen pemasaran atau manajemen marketing. Ya, oke, langsung saja kita bahas tentang manajemen pemasaran supaya Anda semakin memahami apa esensi dari manajemen pemasaran atau manajemen marketing. Sebenarnya manajemen pemasaran itu memiliki definisi yang sederhana sebenarnya, yang diartikan sebagai kegiatan mengatur ya, karena dari kata manajemen, dengan cara seoptimal mungkin agar fungsi pemasaran yang meliputi kegiatan pertukaran atau penyampaian barang, ya, penyampaian barang berarti ada kegiatan distribusi barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan dengan lancar. Selain lancar, juga menghasilkan suatu tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan melalui kegiatan-kegiatan pemasaran, ya, melalui kegiatan seperti riset pasar, promosi atau iklan, pengaturan organisasi pemasaran, sistem distribusi, dan bagaimana caranya supaya pelanggan itu selalu merasa puas atau satisfied. Mengapa kepuasan pelanggan begitu penting? Nanti kita akan bahas di belakang. Ternyata menurut riset, pelanggan yang puas ya terhadap suatu produk yang dia pakai, maka menghasilkan kesetiaan pelanggan atau loyalitas pelanggan terhadap produk itu. Ya, nanti kita akan bahas lebih lengkap di belakang. Oke, next. Kegiatan-kegiatan di dalam bidang manajemen pemasaran. Ya, yang pertama, ini yang paling utama nih, ya, yaitu kegiatan riset pasar. Ya, jadi kita perlu untuk meriset pasar. Apa sih riset itu? Riset itu kurang lebih kegiatannya adalah seperti membuat desain, membuat rancangan, mengumpulkan data dari lapangan, ya, menganalisis data tersebut, kemudian melaporkannya dalam suatu bentuk sistematis laporan, serta kemudian penemuan-penemuan itu, hasil dari riset pasar itu digunakan untuk menyusun strategi manajemen pemasaran berikutnya. Ya, jadi intinya riset pasar itu adalah mengumpulkan data tentang kondisi yang dihadapi perusahaan di lapangan. Kita ambil contoh misalnya apa? Kita ambil contoh misalnya kita adalah produsen air mineral dengan merek apa misalnya, Aqua taruhlah ya. Nah, kita perlu meriset pasar. Produk air kemasan kita itu cocok diminum oleh siapa saja. Kalau kita akan menentukan satu botol Aqua itu harganya sekian misalnya,
konsumen yang berpeluang paling besar bisa membelinya siapa? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan ya yang bisa dipakai untuk meneliti pasar atau meriset pasar. Dan berbagai macam pertanyaan yang lain yang digunakan untuk semakin banyak menemukan hal-hal yang dihadapi oleh perusahaan. Ya, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Nah, ini contoh saja ya, contoh dari riset pasar. Ya, ada sebuah fakta yang cukup mencengangkan ya, cukup membuat kaget ya. Riset pasar berdasarkan sensitivitas harga ya. Antara konsumen yang loyal untuk mengkonsumsi Android dan konsumen yang loyal untuk mengkonsumsi produknya Apple. Bagi orang-orang yang sudah loyal dengan Apple, mau harga berapapun dia pasti beli, ya enggak? Tapi untuk orang-orang yang dengan kondisi pendapatan yang menengah ke bawah misalnya, maka dia cukup rela untuk membeli handphone dengan basicnya Android. Karena kalau dipikir-pikir, fasilitasnya mirip, ya kan? Fasilitasnya mirip, fasilitasnya hampir sama, ya kan? Namun customer iPhone, customer Apple tentu akan tetap loyal di Apple, ya, di iPhone. Itu yang disebut dengan riset pasar berdasarkan sensitivitas harga, ya, murah mahalnya harga dari sebuah produk. Setelah riset pasar, kegiatan berikutnya adalah mensegmentasi pasar, ya, mensegmentasi pasar. Mensegmentasi pasar ini kegiatan yang seperti apa? Segmentasi pasar adalah kegiatan yang membagi pasar berdasarkan kelompok-kelompok kategorial tertentu. Ya. Biasanya konsumen di pasar atau di lapangan, ya, yang kita hadapi, kalau misalnya kita masih seperti tadi ya, kita adalah seorang produk air mineral dalam kemasan, contohnya Aqua. Sebenarnya kita menghadapi segmentasi pasar seperti apa sih? Yang pertama adalah dari sisi geografis. Ada customer kita yang tinggal di daerah perkotaan, yang kontur daerahnya adalah landai terutama, dan ada juga customer kita yang tinggal di luar perkotaan, ya, atau daerah-daerah submarginal, ya, dengan kontur kondisi yang lebih bervariatif seperti pegunungan dan sebagainya. Nah, kira-kira air mineral kita itu akan diterima lebih banyak di daerah mana? Ya. Itu kalau kita berbicara segmentasi pasar dari sisi geografis. Kita akan berbicara lagi contohnya mensegmentasi pasar dari sisi age atau umur misalnya. Ya. Kira-kira air mineral kita itu akan lebih banyak dikonsumsi oleh customer dengan tingkat umur berapa? Hanya khusus dewasa? Hanya untuk orang manula? Hanya untuk remaja? Atau hanya untuk anak-anak? Atau bahkan produk kita bisa diterima oleh semua jenjang umur. Nah, ini hebatnya lagi adalah kalau produk kita bisa diterima oleh semua jenjang umur, tentu itu akan meningkatkan jumlah penjualan. Karena produk kita bisa dikonsumsi oleh semua jenjang umur. Ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah semata-mata menghasilkan volume penjualan atau volume pemasaran yang selalu lebih tinggi dari waktu
ke waktu. Ya, tujuannya itu. Ada banyak segmentasi pasar. Nanti bisa Anda lihat sendiri, Anda bisa putar kembali video ini. Ya. Next. Kemudian adalah selain segmentasi pasar adalah targeting pasar atau targeting market. Nah, saya mengambil contoh sebuah brand kopi baru ya. Kalau kita kan kalau kopi kan dalam mindset kita kan Starbucks dan apalagi janji jiwa misalnya kan ada banyak yang lain. Nah, sekarang ada pemain baru nih. Ya. Namanya adalah Max Cafe. Berasal dari PT Max Cafe ya. Dia juga pemain baru dan dia membidik target pasar yang berbeda seperti yang dilakukan oleh pemain-pemain kopi yang lain. Kalau Starbucks itu kan bermainnya target pasarnya adalah orang-orang yang tinggal di perkotaan yang berjubel, padat, penuh dan sebagainya. Beda lagi dengan Max Cafe. Kalau Max Cafe itu dari web yang dilansir, dia menyatakan bahwa dia lebih suka untuk keluar dari daerah jenuh. Ya, daerah yang padat, daerah yang ramai. Dia lebih suka membidik customer yang tinggal di luar kota. Ya, di daerah-daerah yang masih apa ya, boleh dikatakan masih tidak begitu ramai ya. Namun tidak mengurangi display. Ya, mereka punya display yang bagus, punya packaging produk atau kemasan produk yang tidak kalah dengan Starbucks, tetapi area pemasaran mereka, target pasar mereka tidak di kota. Ya, tapi mereka cenderung lari ke daerah pinggiran ya untuk membidik customer yang di sana. Dan kalau Anda boleh berlogika, ya, orang yang tinggal di kota dengan orang yang tinggal di daerah pinggir kota lebih banyak mana? Ya nggak? Lebih banyak di pinggir kota, ya kan? Lebih banyak di pinggir kota. Yakin itu. Nah, itu yang dia bidik. Itu adalah disebut dengan strategi targeting market atau target pemasaran. Oke, saya kira cukup jelas. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini yang saya temukan beberapa waktu yang lalu. Ownernya adalah Jeffrey Samuel, ya. Dia adalah Head of Marketing Max Cafe, memaparkan bahwa cafe shop memang tengah digandrungi hari-hari ini. Ya, namun sayangnya para pemain cenderung berkumpul di lokasi yang sama. Ya, jadi mereka pada berebutan nih. Ya, pada berebutan, banting-bantingan harga gitu kan. Yaitu pusat kota. Padahal banyak daerah lain yang tidak kalah potensi bisnisnya. Ya. Maka sampai saat ini kami lebih membidik atau menggarap pasar terutama di pasar-pasar daerah. Seperti itu yang dia lansir. Oke. Itu tentang Max Cafe, pemain baru di dalam cafe shop ya. Kemudian positioning pemasaran ya, positioning pemasaran. Dari kata posisi ya. Apa itu positioning marketing atau positioning pemasaran? Ya. Positioning pemasaran itu tindakan perusahaan, ya, tindakan perusahaan, terutama tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di bidang pemasaran tentunya ya, untuk merancang produk, ya, untuk merancang produk, serta bauran pemasarannya. Nanti kita akan bahas di belakang apa itu bauran pemasaran. Ya, merancang produk dan merancang bauran pemasarannya supaya tercipta kesan unik atau kesan tertentu ya yang diingat oleh konsumen. Ya. Kesan unik dari produk kita di benak konsumen. Ini agak apa ya? Agak-agak creepy ya, agak-agak mengerikan gitu karena saya menangkap
ada semacam usaha untuk cuci otak nih. Kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Jadi ingin mempengaruhi alam bawah sadar kita bahwa air mineral itu ya aqua. Contohnya gini, kita pergi ke sebuah toko, ya, bilang kayak gini biasanya, Bu mau beli aqua, tapi kebetulan di toko itu tidak tersedia air mineral dengan merek aqua, adanya adalah merek yang lain. Toh dengan kondisi seperti itu kita dengan tenangnya kan mengambil produk yang bukan aqua, kita bawa, kita beli. Ya, itu berarti ada kesan yang sudah menempel di alam bawah sadar kita bahwa air mineral itu ya aqua gitu. Apapun yang kita minum, mau le mineral, mau montoya, mau anything ya, aqua gitu. Nah, berarti aqua telah memenangkan, telah mampu menciptakan yang disebut strategi positioning pasar. Ya. Next. Nah, ini. Permisi mau beli aqua. Padahal kita mendapatkan produk yaitu air mineral dengan merek atau brand yang lain. Ya enggak? Oke. Nah, kita singgung di sini apa itu bauran pemasaran. Ya. Bauran pemasaran ini sangat terkait sekali, ya, sangat terkait sekali dengan positioning, strategi positioning. Ya. Yang tadi kita bahas. Bauran pemasaran itu sering disebut dengan istilah marketing mix. Ya. Komponen marketing mix itu pada dasarnya ada 4 atau sering disebut dengan 4P. Product, price, place, dan promotion. Namun dengan seiringnya waktu, konsep marketing mix ini juga berubah. Dengan berubahnya zaman, dengan berubahnya pola karakteristik konsumen, dengan berubahnya tuntutan dunia, ya, tidak lagi 4P, ya, tapi ada produk, ada price, ada place, ada promotion, ada people, ada proses, ada physical environment. Jadi ada 7P sekarang. Nggak lagi 4P, tapi 7P. Ya. Apa sih marketing mix itu? Ya. Marketing mix adalah suatu strategi ya, yang dilakukan oleh orang-orang di bidang pemasaran, ya, yang terdiri dari beberapa unsur terpadu, ya, memadukan 4 unsur atau memadukan 7 unsur tadi, ya, untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Unsur yang pertama yaitu produk. Ya. Produk kita itu oke atau enggak? Nah, itu yang perlu digarap dulu. Ya. Jadi sebelum diluncurkan ke pasar, kita harus pastiin dulu bahwa produk kita itu dalam kondisi yang prima. Ya. Kondisi yang prima dalam hal isinya, ya. Kondisi yang prima dalam bidang dalam bidang kemasannya, ya, atau packagingnya. Kemudian oke juga dalam hal harga, artinya produk kita itu terjangkau atau tidak, ya, bisa dibeli atau enggak. Ya. Biasanya produk yang memiliki sesuatu yang dianggap oke oleh customer, itu harga setinggi apapun customer pasti akan tetap beli.
ya. Kemudian place. Place itu artinya tempat. Produk kita itu bisa diperoleh di segala tempat, atau hanya produk kita itu hanya muncul di tempat-tempat tertentu, ya. Jadi lebih baik mana kira-kira? Ya tentu lebih baik kalau produk kita itu bisa tersebar, bisa diperoleh di segala tempat, ya, bisa diakses oleh semua orang. Ya. Kemudian kita bahas yang promosi. Bagaimana promosi produk kita? Ya. Hari ini atau waktu-waktu sekarang ini, Aqua memiliki suatu slogan yang unik. Ya. Slogannya sederhana, yaitu kebaikan berawal dari sini. Nah, itu keunikan dalam hal slogan itu kalau terus diulang-ulang dalam bentuk suatu iklan di televisi atau iklan di media massa, diulang, terus-menerus, itu akan masuk ke alam bawah sadar kita, mempengaruhi cara pikir kita, akhirnya mempengaruhi tindakan kita sebagai customer ketika akan membeli air mineral dalam kemasan. Tentu yang dibeli adalah, yang akan diminta, yang akan diucapkan adalah Aqua. Ya, walaupun setelah itu yang dia bawa pulang adalah air mineral dalam bentuk atau merek yang lain. People, ya, people. Apakah produk kita itu sudah disukai atau sudah dikonsumsi oleh semua orang? Bagaimana prosesnya? Apakah produk kita itu diproses secara higienis atau tidak? Nah, konon katanya air mineral Aqua itu membutuhkan proses penyaringan lebih dari 5 kali, konon katanya. Ya, itu yang diklaim oleh PT Danone. Ya, ya tentu ini bisa menjadi pembanding untuk air mineral yang lain yang hanya mungkin disaring cuma 2 atau 3 kali, tapi Aqua bisa sampai penyaringan 5 kali. Ya, dengan teknologi-teknologi yang unik tentunya. Dan kemudian bagaimana produk kita jika dihadapkan dengan isu tentang lingkungan, ya. Kan kita tahu sendiri bahwa saat ini lingkungan kita sedang dalam kondisi yang krisis, ya. Krisis air bersih, krisis kebersihan, plastik di mana-mana, global warming atau pemanasan global, ozon yang terbuka sehingga suhu bumi menjadi semakin panas. Nah, produk kita ketika dihadapkan dengan isu-isu lingkungan itu jenis produk yang apa? Ramah lingkungan, atau atau produk kita sebaliknya akan membuat lingkungan menjadi semakin kotor. Nah, seperti itu. Nah, kalau semua unsur itu, ya, entah 4 unsur, entah 7 unsur itu mampu dipenuhi, ya, oleh produk kita, maka bisa dikatakan produk kita memenangkan yang disebut dengan strategi marketing mix, ya. Produknya oke, harganya oke, tempatnya di mana aja bisa didapat, promosinya unik, semua orang pakai, prosesnya higienis oke, ramah lingkungan. Wah, perfect produk kita, ya. Mencapai ke situ, ya. Setiap produk berusaha untuk mencapai ke arah itu, mencapai sebuah produk yang paling ideal, paling sempurna untuk customer. Ya, itu disebut dengan marketing mix. Kepuasan pelanggan. Nah, apa itu kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan adalah apa ya? Biasanya kita suka diberi apa ya? Semacam kertas-kertas kuesioner tuh sama mbak-mbak SPG ya, sales promotion girl. Mas, mau nanya-nanya dong, gitu. Bagaimana kesan Anda ketika Anda mengkonsumsi produk ini, produk itu, bagaimana harganya, enak enggak, seperti itu, ya. Kegiatan itu adalah semata-mata digunakan untuk mencari respon customer terhadap produk yang telah dia pakai. Ya. Ini tentu menjadi masukan buat perusahaan, ya. Kalau pelanggan itu nggak puasnya di sebelah mana?
Nah, itu perlu menjadi evaluasi bagi perusahaan untuk kedepannya komponen-komponen yang dirasa tidak memuaskan bagi pelanggan harus disempurnakan. Ya. Terus yang bagian mana yang sudah membuat si pelanggan itu puas? Oh, bagian harga bisa terjangkau. Ya. Oh, bagian rasa, varian rasanya sangat variatif. Ya, Indomie, mie sedap, memiliki karakteristik yang berbeda. Tapi Indomie bermain dalam ranah rasa-rasa masakan kuliner. Nah, seperti itu. Ya. Lebih puas mana kira-kira menurut Anda? Le mineral atau mengkonsumsi aqua? Kalau Anda pelanggan yang loyal terhadap Gojek atau Grab atau Uber? Nah, yang tahu Anda sendiri, ya, yang tahu Anda sendiri. Karena apa? Karena pengalaman Anda memakai produk-produk itu. Ya. Dan biasanya ungkapannya adalah ungkapan emosional. Sampai muncul suatu ungkapan, kalau saya nggak naik Grab nggak mau. Misalnya. Kalau saya nggak minum Aqua, nggak bisa saya minum air yang lain selain Aqua. Saya kalau handphonenya nggak Apple, nggak bisa pakai saya. Misalnya seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu, berarti itu adalah pelanggan-pelanggan yang loyal. Dan itu adalah target dari perusahaan, bahwa orang-orang itulah yang akan terus menjadi sumber pemasukan bagi perusahaan. Nah, saya kira cukup tutorial kita pada pagi hari ini tentang manajemen pemasaran. Setelah ini Anda akan beraktivitas kembali di kelas maya di Edmodo. Pesan kami dari sekolah, tetap sehat, selalu memakai masker jika keluar dari rumah. Kalau tidak penting-penting banget, jangan keluar rumah. Ya, selalu sehat, selalu di rumah bersama keluarga. Stay positive and stay productive. Oke, thank you.